Sekarang aku mau memanfaatkan semaksimal mungkin kemeja yang lama supaya jadi baju baru dengan cara minimal dan hasil maksimal. Di sini udah ada kemeja paksu yang udah nggak dipakai. Ini soalnya ini udah kotor. Di bagian kerah itu ada bekas darah yang nggak bisa hilang. Kemudian di bagian belakang itu udah berlubang. Dan ini kalau umpamanya dipermak pun tetap nggak bagus ya kalau umpamanya mau dipakai buat kerja. Langkah pertama yang dibikin yaitu ini bagian kerahnya digunting, disisain 1,5 cm ini buat kampuh nantinya. Kalau udah digunting semuanya, hasilnya kayak gini. Kemudian memisahkan badan dan lengan. Ini lengannya akan digunting pas kerung lengan. Kalau udah dapat dua lengan terpisah seperti ini, sisi lengan itu aku gunting dulu, tapi diguntingnya nggak semuanya, cuma setengahnya aja. Lengannya ini nanti akan dimanfaatkan untuk jadi badan dressnya dan juga lengan untuk dress. Kemudian ini ada baju anak aku yang mau aku pakai buat belat pola badan atas. Aku lipat jadi dua dulu supaya simetris, terus aku pasin di bentuk lengannya supaya pas buat kebutuhan pola badan atas. Terus ini panjang badan atasnya tadi 23 cm, lebih pendek dari contoh bajunya, jadi tinggal dilipat kayak gini. Kalau udah tinggal digunting, terus aku tambah 2 cm buat kampuh. Kalau udah, ini udah jadi buat pola badan belakang. Kemudian dilanjutkan dengan bikin pola badan depan. Caranya cuman ngeblat yang belakang, diblat ke lengan satunya. Kemudian kerahnya aku turunin 5 cm aja, kurang lebih jadinya seperti ini. Bagian tengahnya kemudian digunting, nanti bakalan dibikin ada kancing depan. Kalau udah jadinya seperti ini. Kemudian aku mau bikin rok bagian bawah. Rok bagian bawah pakainya itu kain di badan kemejanya. Ini aku mau maksimalin sampai panjang semata kaki. Panjangnya itu kira-kira 58 cm. Kalau udah tinggal digunting, menyesuaikan ukuran panjang dulu. Kalau udah selesai, dilipit jadi dua supaya simetris. Kemudian dibikin sisi roknya. Sisi roknya aku mau maksimalin bahannya aja. Jadi sisi roknya ini tinggal dibikin miring ya. Nanti kalau umpamanya ada kelebihan, tinggal dikerut. Kemudian langkah pertama menjahitnya ini bikin lapisan untuk kancing depan. Ini lapisan untuk kancing depannya itu kain yang aku manfaatin itu yang bagian bahu atas. Untung ini ukurannya pas ya, jadi buat lapisannya itu yang dibutuhin lebarnya 7 cm. Ini sisa kain bagian bahu atas, bagian belakang ini ada dua lapis untungnya, jadi mau dipisah dulu jadi dua. Nanti lapisan pertama mau dibikin buat lapisan kancing, terus lapisan keduanya mau dibikin untuk kucir rambut. Kucir rambutnya nanti linknya kalian bisa lihat di kolom deskripsi atau di bagian atas ini. Terus panjangnya 17 cm. Kalau udah dapat dua lapisan kain, jahitnya kayak gini. Kalau udah jadi jahitnya, dimulai dari permukaan bagian baik ketemu permukaan bagian baik dulu ya. Ini dijahit kira-kira kampuhnya 1 cm. Ini dijahit lurus. Kalau udah jadinya seperti ini.
Kalau udah, dilanjutin, ini dibalik. Kemudian ujung lapisan untuk kancing itu dilipat kira-kira 1 cm buat kampuhnya. Kemudian ini bakalan dijahit tindas bagian dalam. Nanti dijahit tindasnya itu dibantu pakai jarum pentul dulu ya, supaya hasilnya bisa lebih rapi. Kalau udah jadinya seperti ini. Ini lapisan buat kancingnya udah selesai. Terus bagian yang ini itu yang tadi bentuk polanya kan nggak sempurna karena keterbatasan bahan. Jadi ini aku tambal pakai kain yang seadanya. Jahit sambung, kemudian ditindih. Kampuhnya dibikin kecil banget supaya rapi. Kemudian kalau udah dibikin sambungannya, tinggal dibentuk polanya ya. Ini dari semua pola badan atas udah aku bikin kain sambungannya. Ditata kayak gini. Kalau udah diterusin jahit bahu. Jahit bahu ini kampuhnya 1,5 cm, dibikin lurus biasa. Kalau udah jadinya seperti ini. Kalau udah dijahit sekalian diobras. Kalau udah dibalik. Kalau udah semua, sekarang waktunya bikin kerah. Ini bikin kerahnya ini namanya juga cara amatiran dan bikin seadanya bahan. Jadi buat kalian yang nggak bisa jahit, nggak perlu putus asa, nggak perlu bingung-bingung bikin pola kerah. Jadi harap memperhatikan cara yang ini ya. Kalau udah polanya dilipat dua seperti ini, bagian leher belakang ditentukan garis tengahnya. Kemudian kerah yang tadi itu udah aku potong jadi dua. Kalau udah dipotong jadi dua, dipasin dulu seperti ini. Dipasin keliling, nanti kira-kira sisa kampuhnya itu seberapa. Ini hasilnya segini, kira-kira sisa kampuhnya ini 1,5 cm. Dari batas sambungannya ini aku tandain pakai jarum pentul aja. Kemudian kerahnya itu aku sesuaiin dengan kerah satunya supaya nanti disambung jadi satu. Kalau udah kerahnya tadi dijahit dan pinggir-pinggirnya diobras terbuka. Kalau udah jadi kerahnya udah disambung, kemudian lanjut ngejahit kerah disambung ke badan bagian atas. Sambungnya itu permukaan baik ketemu permukaan baik. Jadi nanti kalau dilipat, kampuhnya nanti jatuhnya ke dalam. Kerah sebelumnya itu kan udah dekil. Jadi bagian yang dekil itu dijatuhin jadi bagian dalam di baju yang baru ini ya. Kalau udah jadi semua seperti ini ya. Ini penampakan dari bagian dalam. Lihat ini sambungan yang kerahnya tadi itu jatuhnya seperti ini. Ini penampakan sambungan kerahnya dengan bahan ini, kampuhnya kelihatan, cuman kampuh yang sambungan antar kerahnya itu nggak kelihatan kan, karena itu jatuhnya ke belakangnya. Jadi nanti waktu kerahnya dilipat kan obrasan dari sambungan antar kerahnya itu nggak kelihatan. Kalau udah yang kampuh sambungan kerah dengan bahan tadi diobrasnya ini aku mepet banget dan bikinnya juga harus mepet ya supaya rapi. Kalau udah diobras mepet, dilanjutkan dengan ditindas bagian luar. Hasilnya kayak gini, jadi nanti kelihatan rapi. Tuh ini kerahnya udah jadi. Ini nggak kelihatan kan kalau hasil sambungan. Bagian atas sudah selesai, sekarang lanjut sambung bagian atas dengan bagian bawah. Sambung bagian atas dengan bawah seperti ini ya. Jadi dibalik permukaan baik ketemu permukaan baik. Ini aku jahit bagian depan dulu, nanti dilanjutkan dengan bagian belakang. Kalau udah jadi sambungannya semua, ini bagian sambungan badan depan itu biar kelihatan rapi, aku mau tambahin pita. Jahitnya seperti ini ya. Jadi pitanya itu dijahit mulai dari bagian tengah dulu, dilipit ke dalam, kemudian diarahkan keluar sampai ke bagian pinggir. Kalau udah pitanya disambung, lanjut nindas pitanya.
Kemudian dilanjutkan bikin lengannya. Lengannya ini pakai sisa tadi, jadi ini sisa bahannya dimaksimalin aja. Ini untuk memaksimalkan badannya, jadi bikinnya tinggal seperti ini aja. Dibikin kerung lengan, diukur ini panjangnya 21 cm, kemudian dari panjang itu turun 12 cm, kemudian diteruskan bikin kerung lengan. Ini karena di kerung lengannya itu lebih besar daripada lebar kerung lengan yang di badan, jadi kerung lengan yang ini bakalan dibikin kerutan dulu. Ini sebelum nyambung kerung lengannya, jahit dulu sisi-sisi badan. Ini karena sambungan badan atas dan bawah tadi udah dijahit, jadi tinggal nyambung sisi kanan dan kiri. Udah jadinya seperti ini ya. Ini kerung lengan yang tadi udah dikerut, lanjut nyambung dengan badan. Ini nyambungnya aku coba pakai jarum pentul dulu. Hasil akhirnya seperti ini ya. Lanjut jahit finishing akhir, yaitu bikin lubang kancing. Ini kancing yang aku pakai ini pun juga pakai kancing serep yang dari kemejanya. Jadi modal yang aku pakai buat bikin kemeja ini cuman pita aja. Tuh udah jadinya seperti ini ya. Buat cara bikin bros pitanya bikin kucir, kalian bisa lihat linknya di kolom deskripsi atau klik di atas ini. Terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai. Buat kalian yang suka video aku, jangan lupa klik like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan update video terbaru aku lainnya. Dan lebih semangat lagi bikin video buat share tips-tips lainnya supaya kita bisa share dan bagi-bagi ilmu gratis. Ingat, subscribe itu gratis loh, gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.